Halo? Iya, gue lagi di Aceh. Lah, ngapa emangnya? Serah gue, ngapain kek di Aceh? Nyari imam yang baik ya buat gue. Cowok-cowok di Jakarta pada kayak... Yaudah, pokoknya semua yang di Jakarta di cancel aja. Udah ya, gue mau jalan dulu. Ntar dulu deh ya, capek. Dah, bye. Assalamualaikum. Hai, aku udah di Aceh nih. Ikutin ya. Drifting on the sands, like the waves that travel distant lands, graceful and content. And here on the shore we arrive. Oke, jadi tadi kan kalian bilang kalau di bioskop itu bioskop dilarang di sini karena cowok sama cewek nggak boleh gabung kan. Nah, kalau di tempat-tempat kayak gini ya aku lihat banyak banget cowok sama cewek gabung, itu nggak apa-apa. Gak apa-apa sih karena ya tempat di sini terbuka, jadi kayak nggak mungkin untuk orang ngelakuin itu yang lain-lain Oh, gitu. kalau bioskop kan gelap ya mungkin ya. Iya, Oh, paham. kesannya itu. Tapi kalau pacaran di sini misalnya cuma berdua doang cewek cowok di pantai nggak apa-apa, boleh. Itu nggak apa-apa. Tempatnya terbuka yang penting ya. Nah, aku sempet penasaran sih kalau di sini tuh orang ngelihat pandangan orang terhadap orang pacaran tuh gimana sih? Biasa aja, sama aja kayak dimanapun gitu. Oh, nggak pegangan tangan, cuma jalan aja. cuma Ngerangkul jalan. gitu nggak ada. Perempuan muslimah harus mengenakan jilbab di luar ruangan, di luar rumah. Di luar rumah. Ketika Dan di itu luar suatu rumah, keharusan. Suatu keharusan. Dan itu diatur ada aturannya sendiri di sini. Ada undang-undangnya? Ada kanun kalau di sini. Apa namanya tuh? Kanun. Kanun. Kanun itu undang-undang lah, semacam undang-undang, aturan yang berlaku di Aceh. Oh. Nah, jadi kemudian itu diatur oleh pemerintah juga ya. Diatur oleh pemerintah dan dijalankan oleh semua muslimah yang ada di Aceh. Baik. Tapi kalau untuk turis dan non-Islam sendiri gimana tuh di sini? Apa ada Kalau kewajiban juga kah untuk pakai jilbab atau? Kalau untuk turis yang non muslim itu sendiri itu nggak ada kewajiban sebenarnya, Oke. karena kita sangat menghormati orang-orang yang menjalankan agamanya Masing-masing sesuai ya? dengan aturannya sendiri masing-masing gitu. Jadi yang harus diwajibkan itu memang muslimahnya itu aja.
Oh baik. Cuman ada aturan tentang cara berpakaian mungkin kali ya? Pakaian ya. Misalnya kalau kita ke masjid ini nggak boleh tuh pakai celana yang ketat, terus harus memang pakai muslimah. Gitu. Termasuk juga di luar masjid harus sesuai dengan syariat. Tapi kemudian apakah dia mau pakai jilbab yang syar'i atau yang misalnya yang biasa aja, itu ya nggak masalah. Itu bebas. Jilbab. Berarti nggak ada aturan harus pakai jilbab yang syar'i tertutup gitu, nggak ada. Yang penting berjilbab dan tertutup untuk muslim ya. Tapi kalau untuk turis dan non muslim itu bebas tapi sopan aja. Sopan aja ya, benar. Coba ya. Pertama sekali yang meracik kopi yang paling tua ya bapak saya. Jadi setelah tahun 82 saya dah mulai belajar kopi sampai sekarang. Cuman jadi tadi ke tangan jatuh ke saya baru 10 tahun. Jadi dari 1982 itu saya sudah meracik kopi. Jadi karena kopi kita macam mana diracik semeka rupa. Jadi rasanya gurih. Yang nomor 2 tempatnya mudah dijangkau. Kalau dulu ini kan jalan utama ke Belang Bintang, bandara. Jadi orang semua jalan sini. Jadi ada yang pulang, singgah, minum, beli bubuk kopi, baru berangkat begitu. Memang kopi Gayo itu ini namanya kopi Gayo ya? Kopi Gayo. Kopi dari Takingon tuh. Takingon itu kan nama kota. Gayo itu sebutan apa namanya? Tanah Gayo gitu. Nama besarnya. Jadi kopi didatangkan dari sana memang kopi kualitas nomor 1. Jadi kalau kita lihat nampak di sini di depan kita, kopinya bening. Tapi kopinya kental, boleh dirasakan. Jadi maka waktu kita pengracikan itu pertama kita beli biji kopi yang bagus, kita gudangkan, habis itu kita sortir, kita jemur, baru kita giling. Dan memang terkenal kopi Gayo itu. Sampai ke luar negeri kan pakai kan kopi Gayo. Dan saya mau nanya deh Pak, tanggapan Bapak terhadap kopi-kopi sekarang banyak banget, marak banget orang bikin bisnis kopi-kopi modern yang mau dibuat tradisional modern, tapi banyak banget nih marak menjamur. Tanggapan Bapak nih apa nih? Tanggapan saya begini, saya tetap pertahankan di tradisional. Jadi kenapa namanya kopi kop? Ya kopi kop, kalau dalam bahasa Aceh kop itu terbalik. Jadi kita buat nama kopi kop, kopi terbalik. Oke. I did it. Yay. Nah, jadi cara ngeluarin kopinya itu ditiup. Nah, itu gimana bisa keluar deh? Kok bisa? Kalau emang takut jatuh, Gini. ya oke. Enak banget sih ini. Nah, aku mau nanya nih, karena berhubung kita lagi di Aceh dan aku punya beberapa pertanyaan yang bikin aku penasaran nih. Karena kan aku selama aku di Aceh dari kemarin, aku tahu nih ada peraturan-peraturan yang memang agak mengikat di sini. Tentang mungkin peraturan untuk memakai hijab untuk yang muslim, terus juga harus pakai pakaian tertutup dan lain-lain lah pokoknya. Nah, dari kalian sendiri ada nggak sih kesulitan yang
kalian lewatin sebagai content creator sendiri dengan peraturan-peraturan yang ada di Aceh ini? Kira-kira. Mungkin dari kamu. Sih, kalau saya pribadi, ya kalau dibilang sulit ya agak merasa sulit karena apalagi bermain di, contohnya aku buat video komedi gitu kan. Jadi saat aku butuh talent wanita, talent cewek, jadi kan kalau di Jakarta boleh berpegangan tangan. Oh iya. Jadi dari segi skrip kita harus benar-benar menyesuaikan sama syariatnya. Kalau di Jakarta kita bisa pegangan tangan antara cewek sama cowok bisa. Lebih dari itu malah Lebih bisa. dari itu bisa. Kalau di sini memang kita harus membatasi hal itu. Iya. Nah, jadi ketika kita buat suatu adegan, kita buat scene, jadi harus ya seromantis mungkin tapi tanpa berpegangan, tanpa bersentuhan antara cewek dan cowok. Nah, susahnya sih itu palingan. Kalian happy nggak nih tinggal di Aceh? Happy sih, sejauh ini sih happy aja. Secara physically, mentally, dan secara sosial juga. Ada beberapa hal yang misalnya sebenarnya happy tapi misalnya kayak karena Aceh kan terkenalnya syariat Islamnya yang kuat. Iya. Gitu kan. Jadi kayak saya pribadi gitu kan penampilan, jadi gini, saya tuh emang udah dari zaman dulunya banget, dari yang masih SMA itu saya udah kayak gini, saya tuh emang udah kayak gini gitu. Jadi ya cuman pas balik lagi makin kemari kan kayak hukum Islam di Aceh ini kan makin bertambah terus, yang kayak dari adanya hukum cambuk lah atau apalah kayak gitu. Iya, jadi cuman agak risihnya tuh di situ sih. Karena mungkin jadi terbatas untuk menjadi diri sendiri gitu ya. Oke. Cuman kalau di sini kalian berani nggak nunjukin kasih sayang antara pasangan kalian gitu? Di sini agak takut sih ya, karena kan ya kayak gitu dari pandangan orang yang di sini kan karena itulah karena apa kentalnya syariat di sini tuh. Jadi yang kayak cowok beneran naik dua, yang kayak kalau naik motor kayak gitu aja dilihatin sampai dikatain yang gimana gitu, apalagi yang kayak istilahnya yang penampilannya tuh kayak aku yang kayak gini gitu, terus jalan sama pasangan ya dilihatinnya sama orang tuh ya agak risih sih. Misal jadi kayak aku sih kayaknya nggak pernah enggak deh. Tapi lebih terbuka ya. Jadi abang pernah singgung kayak gini. Jadi kawan Yuan emang seciri semua ya, emang sesifat semua. Udah rada recong. Udah. Namun berkembang biak saya. Jadi gimana? Jadi pernah gini, abang tanya kayak gini. Itu persatuan PBB ya. Apa tuh PBB? Perbencongan. Kayak gitu. Dia pernah bilang kayak gitu. Itu ketuanya siapa? Siapa ketuanya? Ketuanya siapa? Dibilang sama abang kayak gitu. Pasti kamu kan, kamu itu ketuanya. Itu nanti mau rapat kalian kan. Itu abang cerita gitu. Tapi seru karena abang orangnya menerima apapun yang adiknya buat gitu, menerima. Karena nggak neko-neko. Iya. Ayo. Ya jadi diri sendiri aja. Kan hidup sendiri nih ya. Biaya apa sendiri. Jadi nggak usah dengerin omongan orang. Jalan aja, yang penting bisa ngebahagiain orang tua. Amin ya Allah. Tuh, amin. Melakukan hal positif dalam hidup, terus berjuang. Ya amin. Sholat loh, dia sholat tiap 5 waktu loh. Insyaallah ya Ustaz. Tuh. Kena atau Sebelum kami kasih masukan, Balai Surah kasih masukan, itu hukuman cambuk untuk zina dan hukuman cambuk untuk perkosaan sama 100 kali. Dan kami protes, zina sesuatu yang dilarang oleh agama, tapi orang melakukan dengan suka sama suka. Perkosaan itu ada tindak pidana di situ. Bagaimana bisa dicambuk sama-sama, itu draft dulu ya, 100 kali. Lalu argumennya itu tadi, pertama kalau 100 kali alasannya kan karena itu dalam Islam, itu kalau tafsiran yang rajam itu loh. Terus saya bilang itu kan bukan rajam. Betul, tapi ambil 100-nya.
Lalu kenapa pelaku perkosaan tidak ditambah? Kata mereka terlalu tinggi, terlalu banyak. Terus saya tanya, memang mereka ada niat jadi pelaku? Sampai saya keluar kata-kata begitu ya. Jadi cara berpikirnya cara berpikir pelaku. Nah, jadi kita butuh dukungan dari teman-teman. Memang sekarang ini tetap banyak saya dan kawan-kawan di Balai Syura dan di organisasi perempuan di Aceh punya banyak teman-teman di luar Aceh, di Jakarta, di mana-mana yang memberikan dukungan cukup baik. Tapi itu mayoritas kan aktivis. Kita juga berharap masyarakat secara umum juga melihat bahwa persoalan Aceh adalah bagian dari persoalan Indonesia yang perlu kita selesaikan bersama-sama sehingga keadilan, kesejahteraan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi aku pengen kakak mungkin bisa nyampein atau ngasih tahu highlight apa yang lagi jadi permasalahan banget nih di Aceh yang mungkin butuh bantuan dari luar kah atau mungkin butuh orang-orang tuh lebih tahu dari informasinya langsung dari kakaknya yang aktivis di sini. Baru-baru ini ada kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh terhadap santri oleh pimpinan daya itu sendiri. Jumlahnya data dari wawancara kita itu sampai mencapai 16 orang yang menjadi korban. 16 orang yang jadi korban. Santri, pelakunya itu ustadz, pimpinan daya itu sendiri. Yang melaporkan ke kepolisian sampai saat ini sudah 6 orang. Kita sedang melakukan advokasi agar pelakunya itu bisa dihukum seberat-beratnya. Kita ingin mengajak semua orang untuk melihat bahwa ini betul-betul kasus yang kejahatan luar biasa, kejahatan seksual terhadap anak, predator seksual terhadap anak itu harus dihukum seberat-beratnya. Yang terjadi di Aceh terhadap kasus ini, kemudian aparat penegak hukum menggunakan kanun jinayah, aturan lokal yang hukumannya itu sangat rendah jika dibandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Apa itu kanun? Dalam perkembangannya, kata kanun berarti hukum, peraturan, dan juga undang-undang. Kanun biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh. Dalam penerapannya, terdapat berbagai kecaman terkait dengan kanun, khususnya kanun jinayah. Hukum cambuk dianggap melanggar HAM, sebab dalam jaminan perlindungan HAM dikatakan bahwa tidak boleh dilakukannya hukum yang kejam. Kronologisnya kamu bisa sampai terkena hukum cambukan ini? Pada awalnya saya itu sekitar saya pulang kerja, saya itu sekitar 8:30 malam saya udah sampai di hotel. Nah setelah saya beberapa nggak sampai 1 jam, sekitar 40 menit saya digerebek. Pada saat itu saya masih berpakaian seperti ini lengkap, padahal di dalam saya nggak berbuat apa-apa. Kita diproses ada di sini kan ada namanya Dinas Syariat Islam itu di kantor WH. Kalau untuk hitungan cambuk itu 1 kali cambuk itu 1 bulan di penjara. Saya kena 21. Selama dari Oktober itu sampai sekarang nih bulan sekarang, apa yang kamu rasain secara? Alhamdulillah saya udah dapat hikmah. Yang dulu saya jadi orang yang gimana sejelek-jeleknya, sekarang alhamdulillah lebih baik lagi. Banyak yang dapat hikmah dari pelajaran tersebut. Ada dampak tersendiri nggak untuk sosial ke kamu? Sangat dampak sekali, Mbak. Apalagi sekarang udah canggih ya, ada model-model sosial medianya, udah ada Instagram, Facebook. Tertangkap. Apakah biasanya kalau misalnya ada pencambukan seperti itu satu Aceh langsung tahu kah? Iya. Mereka publiknya masuk berita koran gitu. Dan apakah orang-orang mengenali kamu sampai sekarang? Masih, Mbak. Saya pengennya apa yang mereka terapkan sesuai kanun, apalagi itu ayat suci Al-Quran itu nggak bisa kita ubah. Terapkan sesuai apa yang diterapkan. Ya kanun itu dibuat nggak sesuai apa yang mereka terapkan. Jadi misalkan ada orang yang derajatnya lebih tinggi, mereka nggak bisa tangkap, nggak bisa mereka tahan. Jadi untuk masyarakat, untuk kita yang masyarakat biasa, ya mereka proses gitu.
di depan aku sekarang ini ada beberapa makanan khas Aceh. Nah, mungkin aku sebutin satu-satu ya. Jadi yang pertama ini ada ikan hiu tumis, kemudian ada kuah belango, dan ada juga kuah lemak, lalu dilanjutkan ada ayam goreng juga. Terus ada ikan kayu tumis, ada telur ikan tumis, dan ini ada salah satu yang direkomendasiin juga sama orang-orang namanya pliu. Dan ada tiram tumis juga. Yang terakhir ini main course-nya adalah ayam tangkap. Nah, nanti kalian bisa lihat ini gimana aku bakal review semuanya dan aku bakal kasih rate juga enak apa enggak ayam tangkap ini. Oke, kita coba semua nih. Dicampur semuanya. Tadang! Makan aku nggak terlalu banyak tapi harus bervariasi. Spesifik Aceh ini katanya salah satu yang terkenal juga di sini dan salah satu yang lengkap dan enak juga di sini. Oke, yang bedain ayam tangkap ini dari ayam-ayam goreng lainnya adalah, jadi aku udah jelasin cara pemasakannya. Itu dipotong-potong kecil-kecil, kemudian juga dia dimasak bersamaan dengan daun pandan dan daun kemangi. Jadi emang gurih dan juga daun-daunnya ini dimakan juga enak banget bersamaan, jadi wangi. Oke, aku masih makan nih sekarang, cuman aku mau kasih tahu ke kalian kalau ini enak banget dan aku kemungkinan kayaknya nambah karena ini udah mau habis juga. Dan aku gak bisa ngomong mana yang lebih enak, semuanya enak karena ini ikan hiunya enak. Pertama kali aku makan dan ternyata enak. Terus juga kuah belangonya enak, kuah lemaknya pun enak, ikan kayu manisnya juga enak. Telurnya ini aku belum nyoba, tapi abis ini ntar aku coba juga. Dan ini pliunya juga enak, tiramnya belum aku coba. Tapi main course-nya ayam tangkapnya itu the best of the best. Gila nih, kalian harus cobain. Kalau ke Aceh, cobain ke tumpah tadi ya. Pokoknya kalian harus cobain kalau ke Aceh, kalian cobain ke spesifik Aceh atau kalian ke tempat-tempat lain yang mungkin ada ayam tangkapnya juga. Mungkin kalian punya saudara di sini atau kenal di sini yang bisa rekomendasiin ayam tangkap, cobain. Kita sekarang sudah sampai di penghujung hari untuk hari ini. Dan ini adalah kuliner terakhir yang bakal aku coba dan wajib dicoba. Aku direkomendasiin sama semua orang, dari orang Aceh pun, dari orang Jakarta pun yang udah pernah ke Aceh. Aku harus nyobain yang namanya mie racing dan kopi racing. Nah, cuman sekarang ini aku lagi nyobain mie racing. Jadi mie racing ini sebenarnya adalah mie Aceh dengan racing. Nah, racing ini sendiri adalah rempah-rempah pilihan dari Aceh. Nah, pokoknya udah deh, langsung aja tanpa banyak bicara karena ini enak banget kayaknya kelihatannya dan wanginya juga. Langsung aja mungkin aku makan mie testingnya. Jadi waktu itu Wak lagi berjalan di sana kan, di TPI kan. Iya. Ini pagi-pagi jam 8 kurang 15, jam 7.45 menit. Ini hari itu jangankan berjalan, berdiri tidak bisa lagi orang. Begitulah sekencang kencangnya. itu? Kencang sangat. Lama pun gempa tuh, sampai 8 menit. 8 menit? Lama kali gempa. Orang-orang jangankan berjalan, berdiri tidak bisa sampai Wak duduk dalam keranjang ikan. Oke. Wak pegang gini orang tuh. Saya situlah nangis saya nak. Wak pikir hari itu ini pasti kiamat, karena perasaan saya tanahnya kok bunyi juga. Karena tanahnya keruh, ya Allah, ini kalau begini gempa pecah tanah, masuk kami ke dalam tanah semua. Kita tak pikir air, pikir kalau gempa pasti pecah tanah. Iya. Kalau orang Aceh kalau gempa berzikir semua. La ilaha illallah. Tapi waktu itu saya dengar ada yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih ada yang azan tuh? Ada azan. Karena orang tuh duduk semua tuh. Dia tidak bisa berjalan lagi. Goncang terus tuh. Dalam 8 menit itu goncang terus. Sudah itu bunyilah bom 2 kali. Nah, kami pikir orang Agam tentara perang. Dulu Aceh kan lagi bergaduh. Besar-besar antara Agam RI. Bunyi bom 2 kali. Kata tetangga saya, wah orang Agam tentara perang saja katanya. Tapi ternyata bunyinya apa tuh, Bu? Bunyi air di laut rupanya. Oh, dentumannya ya? Rupanya airnya kan surut dulu, lepas gempa.
waktu air berdarat ke darat tu saya balik lagi ke pelabuhan. Mak ambil juara mak pulang di sana lah nampak air laut naik. Oke. Jadi di situ apa yang ibu lakukan pas Waktu lihat? itu dah pasrah. Tak lari lagi. Karena airnya besar sekali. Dulunya gemuruh kayak pesawat, hitam masak-masak. Adik pulang. Adik 2 gelombang. Gelombang pertama berjalan, tas sungai darat, datang belakang begini gulung. Enak, disitulah orang panik semua, huru-hara subhanallah. Wak pikir mati, Wak. Karena besar ke air, tak sanggup lari saya. Dah lutut saya dah begini. Situlah orang panggil Wak lari-lari, saya tak lari, saya pikir meninggal, saya minta sama Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau saya meninggal, saya minta dalam kalimah La ilaha illallah. Saya ambil tangan, saya taruh jadah, berzikir, Wak, La ilaha illallah. Rupanya ada yang panggil, Wak. Kamu lari pulang nak ke lantai 2, Ibu Abbasian di lantai 2 tu rumahnya. Itu kapal belum ada. Oh, belum ada. Belum. Jadi ibu berlindungnya di dekat sini. Di dalam rumah. Di dalam rumah ibu lari di dari sana lari, panggil air laut naik, yang dekat panggil awak masuk ke tingkat 2, di tingkat 2 lah ditangkap air penuh air. Situlah kami sudah pasrah, rupanya Allah berkehendak, wah datang kapal. Kapan diputuskan untuk kita nggak usah nurunin ini, kita jadiin tempat wisata aja untuk mengenang. Itu 2 kapan tahun tuh? tuh nak. 2 tahun. Karena gini, waktu itu sudah dari sini kebanyak orang-orang luar, tentara Australia ada, Rusia ada, dia nak kasih turun, tetapi yang punya kapal nih tidak ada dapat nomor HP-nya. Iya. Jadi udah lama-lama akhirnya pemerintah inisiatif, jadilah situ sejarah. Dibelilah kapal ini oleh pemerintah kita Indonesia dan rumah-rumah. Nah, sekarang dah jadilah pemerintah punya. Itu masih SDM yang Itu lola tahun dulu. 2000 berapa tuh Bu? Akhirnya dijadiin situs ini. 2006 kan, 2005, 2004, 2005, 2006 lah. 2006 berarti selama 2 tahun kapal ini ada di atas Ada ini. di atas itu. Dah itu baru diambil alih oleh pemerintah. Bikinlah ini 2011 bikin nih. Dulu ini tak ada. Karena kapalnya sudah lapuk. Kehidupannya setelah tsunami itu apakah ada trauma? Apakah akhirnya mereka seperti biasa lagi kehidupannya Tapi dan bangkit lagi? Trauma ada nak, tetapi sekarang kan sudah berlalu 15 tahun. Iya. Kan? Jadi kita pun sudah pasrah, jadi kayak orang Mitro bilang, badai pasti berlalu kan. Jadi kita ini orang-orang lepas tsunami sudah ada pekerjaan, sudah banyak yang memudahkan cari rezeki. Sudah Allah mudahkan jalan cari rezeki, ada yang jualan, ada macam-macam. Dulu Aceh tak dikenal dunia karena selepas itu Aceh dikenal dunia. Aceh dulu perang saudara berkepanjangan kan, Allah perang dengan air situlah berhenti perang kan. Sudah ada perdamaian sekarang, jadi damai itu indah. Damai itu indah, sekarang Aceh sudah damai. Yang takut-takut lagi datang ke Aceh, Aceh sudah damai, alhamdulillah. So light is the wind whispers side by side, like angels we dance.